Tiba-tiba, ia menyadari pacarnya semalam meninggal kecelakaan mobil ternyata tidur di sampingnya. Seketika, ia yang ketakutan sampai tak bisa berkata jelas. Melihat pacarnya perlahan mendekat, ia semakin panik. Sampai akhirnya pacarnya memeluknya erat, dan setelah merasakan hangatnya pelukan pacar, ia menjadi sangat emosional seperti anak kecil. Ia berusaha memberitahu pacarnya apa yang terjadi kemarin, tapi pacar malah mengira itu hanya mimpi. Akhirnya, setelah ciuman hangat dari pacarnya, ia bisa tenang. Tapi setelah itu, pacarnya mengucapkan kata-kata yang sama seperti kemarin. Bahkan, tanpa sadar, dia mengenakan pakaian sama persis seperti kemarin. Semua ini membuatnya kembali gelisah dan tidak tenang. Pikirannya kembali ke hari sial kemarin. Masih ingat saat pagi, Samantha ingin memberinya kejutan dengan mengenakan pakaian seksi, tapi pikiran Ian sepenuhnya dipenuhi urusan pekerjaan. Samantha ingin menyiapkan sarapan lezat untuknya. Namun, dia bilang sudah hampir terlambat dan tidak punya waktu. Saat berbicara, Samantha tanpa sengaja terkena panas teko kopi hingga tangannya terluka. Lalu mereka buru-buru berangkat kerja. Bahkan di perjalanan, dia terus mengulang presentasi pendanaan yang akan dia bawakan. Karena terlalu fokus pada pekerjaan, dia sampai lupa hari itu adalah hari konser kelulusan pacarnya. Hari sial tidak diharapkan. Begitulah pagi tidak menyenangkan dimulai. Saat berpisah, pengendara motor melemparkan kola ke Samantha, membuatnya pulang ganti pakaian. Sementara itu, di jalan, Ian terus mengulang materi presentasinya. Saking tenggelamnya latihan, ia tanpa sengaja mengayunkan tangan dan membentur kotak surat, hingga kaca arlojinya pecah. Jarum jamnya berhenti di pukul 11. Namun, Ian tidak terlalu memikirkannya. Samantha menemukan buku catatan Ian tertinggal di rumah. Ia tahu betul betapa pentingnya presentasi hari ini bagi pacarnya. Samantha langsung mengajak sahabatnya dan buru-buru mengemudi menuju kantor Ian. Namun, saat ia sampai, Ian sudah di ruang rapat dan berbicara lancar di hadapan investor. Tak ini pacarnya canggung karena kekurangan materi, Samantha nekat masuk ruang rapat untuk membantunya. Namun, tak ia duga, Ian justru mengeluarkan buku catatan lain dari kas kerjanya. Saat itulah Samantha sadar, yang canggung bukanlah Ian, melainkan dirinya. Karena aksi masuk mendadak Samantha, rencana presentasi pendanaan Ian dipersiapkan beberapa hari gagal total. Menjelang sore, ia menahan taksi di pinggir jalan. Meski suasana hatinya buruk, ia tetap berniat menghadiri konser kelulusan pacarnya. Di taksi, sopir yang kepo melihat ia murung, lalu mulai mengajaknya mengobrol tentang penyebabnya. Karena mereka orang asing, Ian tidak menutupi kegelisahannya dan langsung membuka kisah cintanya. Samantha gadis Amerika ceria dan polos, sedang belajar biola di Akademi Musik London. Ian pria Inggris tradisional yang fokus pekerjaan, kurang pandai mengekspresikan perasaan, dan terkesan kaku. Kalau pakai istilah sekarang, dia itu benar-benar tipe cowok kaku. Dia nggak bisa berpura-pura, nggak paham soal romantis, bahkan saat ngobrol sering bikin suasana canggung. Mungkin karena perbedaan budaya Inggris Amerika, atau dia terlalu fokus pada pekerjaannya. Meski sangat mencintai Samantha, dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya, dan gagal membuat pacarnya bahagia. Dia ingin memberikan surat tawar merah, tapi lupa kalau Samantha sudah punya satu, karena dia sibuk menyiapkan rencana pendanaan. Tapi dia lupa konser kelulusan Samantha. Mereka berdua sama-sama nggak mau kehilangan satu sama lain, tapi karena perbedaan, mereka menjauh. Setelah mendengar ceritanya, sopir taksi itu menasihatinya dengan nada berpengalaman, kalau besok kalian tak pernah ketemu lagi, kamu harus berterima kasih atas perubahan yang dia bawa ke hidupmu, dan berterima kasih karena dia ada di sisimu. Walaupun dia tak paham maksud sopir itu, tapi bagaimanapun juga dia mencintai Samantha. Jadi setelah konser kelulusan pacarnya selesai, dia tak memberikan bunga langsung, tapi juga memesan restoran untuk merayakannya. Tapi saat mereka pergi, tiba-tiba murid Samantha, Oliver, mengejar mereka keluar. Setelah tahu hari itu pertunjukan guru favoritnya, Oliver merengek ayahnya supaya bisa datang dan memberikan ucapan selamat. Namun, Ian justru merasa tidak sabar kemunculan anak kecil tiba-tiba ini. Saat Oliver memberikan kartu ucapan, ia siapkan penuh perhatian untuk pacarnya. Di pikiran Ian waktu reservasi restoran hampir lewat, dan penting. Di dunianya, Ian tidak peduli perubahan di luar dirinya, ia hanya fokus pada menurutnya paling mendesak. Bahkan ketika duduk bersama Samantha di restoran, topik pembicaraan mereka tetap berpusat pada dirinya. Karena negosiasi pendanaan hari ini gagal, ia mematikan ponselnya, sehingga Samantha seharian menelepon tak pernah tersambung. Alasan yang ia berikan ini menenangkan diri, pikiran untuk memikirkan masa depan mereka. Sebagai pria belak-belakan, apa yang terlintas di pikirannya ia ucapkan, tanpa memikirkan bagaimana kata-katanya bisa melukai perasaan Samantha. Sebenarnya, maksudnya hanya ingin merencanakan masa depan mereka berdua jangka panjang, misalnya menetap di sini, menikah, dan punya anak. Namun, cara penyampaiannya yang tidak jelas justru membuat Samantha merasa dia sedang mengisyaratkan perpisahan. Padahal, meski harus menetap di sini, Samantha tidak sepenuh hati, karena sebagai orang Amerika, dia tidak suka London dan tidak ingin menetap. Jika harus tinggal di sini, itu semata-mata demi Ian. Inilah perbedaan antara dua orang yang sedang jatuh cinta. Dunia Ian berisi dirinya, sedangkan dunia Samantha berisi dirinya. Ia tidak ingin menjadi orang yang kehilangan jati diri demi cinta. Namun sekarang, ia justru mulai terbiasa dengan semua ini. Makan malam yang seharusnya menyenangkan berakhir tidak menyenangkan. Samantha yang marah naik taksi, sementara Ian berdiri di luar mobil, berusaha menahannya, tidak tahu harus berbuat apa agar orang yang dicintainya bahagia. Pada saat itulah, sopir taksi tiba-tiba memberitahunya. Naik atau turun, itu pilihanmu. Ian menoleh ke suara, menyadari sopir taksi itu orang yang sama ia temui sore tadi. Kalimat, naik atau turun, itu pilihanmu, kini terdengar penuh makna. Saat itu juga, jam di taksi tepat pukul 11 malam. Samantha tak tahan lagi dengan kepala sekeras mobda, ia menutup pintu mobil marah, taksi pun melaju. Namun, tragedi terjadi detik berikutnya. Sebuah mobil tiba-tiba menabrak dari samping. Meskipun Im berlari mendekat dan memanggil nama pacarnya sekuat tenaga, ia tak mampu menghentikan langkah maut. Walaupun rumah sakit berusaha sekuat tenaga menyelamatkan, mereka tak bisa merebut kembali nyawa muda Samantha dari tangan maut. Ian yang dilanda kesedihan luar biasa langsung terjatuh terduduk di tanah. Ia berharap bisa bersama pacarnya, menggantikan pacarnya rela. Sepulang dari rumah sakit,
Seluruh ruangan masih dipenuhi aroma kenangan akrab. Namun, ia telah kehilangan kekasih dalam hidupnya. Sebelumnya, Samantha tak pernah mengizinkannya membaca buku hariannya. Tapi kali ini, ia membuka lembaran itu, berisi catatan momen pertemuan mereka. Di buku harian itu terselip partitur lagu cinta ditulis Samantha untuk Ian, yang rencananya akan ia latih hingga lancar dinyanyikan untuknya. Tapi sekarang, ia takkan pernah punya kesempatan itu. Malam itu, ia memeluk buku harian Samantha, lalu tertidur lelap dalam derita menyayat hati. Ia berharap semua ini mimpi, dan ketika terbangun, seperti semula. Keesokan paginya, saat bangun, ia mendapati jam yang kemarin rusak utuh. Tanpa menyadari, ia memeluk buku harian kekasihnya. Bicara sepatah kata, aku akan membunuhmu. Setelah itu, adegan mengejutkan di awal cerita, sampai ia merasakan hangat tubuh kekasihnya, ia yakin semua ini bukanlah mimpi. Sesaat, ia bingung dengan apa terjadi. Semua yang terjadi kemarin teringat, dan Samantha di hadapannya begitu nyata. Saat ia kebingungan dengan pagi ini, Samantha mengingatkannya tentang rapat pendanaan ia persiapkan, dan memintanya agar tidak terlambat. Saat itulah yang sadar, semua yang terjadi kemarin bukan mimpi, penjelasan adalah waktu kembali ke hari kemarin. Ia tak yakin dugaannya benar, dan saat ini bisa membuktikannya lewat kejadian. Ketika kekasihnya menyiapkan kopi, ia berlari mencegahnya, namun ternyata kekasihnya menggunakan handuk tidak terluka. Tapi belum 3 detik ia merasa lega. Kekasihnya terkena luka bakar di tempat yang sama karena alat pengeriting rambut. Hal ini membuat Ian tegang. Untuk menghindari kejadian kemarin kekasihnya disiram cola di jalan, ia memilih rute ke kantor yang jarang dilewati. Namun, ia melihat pengendara motor yang sama. Untungnya, ia memeluk kekasihnya mereka terhindar dari bahaya. Namun belum sempat ia menarik napas lega, kekasihnya malah disiram cola oleh pejalan kaki lain. Ini membuktikan bahwa apa yang seharusnya terjadi tetap akan terjadi. Saat ini Ian yakin ini bukan mimpi, juga bukan kebetulan. Ia mencoba menjelaskan semuanya pada Samantha, tapi waktu kembali terulang, dan cerita sana ini mana mungkin bisa dipercaya orang? Selain itu, ia juga tak bisa memberitahu kekasihnya bahwa dalam kecelakaan kemarin, ia sebenarnya sudah meninggal. Kebingungan membuat Ian tak tahu harus berbuat apa. Ia tak bisa membuktikan ini. Samantha memutuskan menemani Ian ke kantor. Kemarin, ia berhati-hati tidak membenturkan jam tangannya, dan sepanjang perjalanan ini tidak terjadi apa-apa. Meski jam tangannya tidak rusak, itu bukan berarti semua kemarin hanyalah mimpi. Ian memutuskan untuk terus mengamati situasi, demi memastikan semua ini pernah terjadi. Saat rapat refinancing, ia terus memperhatikan pintu, karena kemarin Samantha menerobos masuk. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang terjadi. Tepat ketika ia yakin kemarin tidak akan terulang, Samantha muncul di depan pintu, dan ia melihat notebook Samantha. Jadi ia tidak masuk, dan presentasi pendanaan hari ini berjalan lancar. Ian berhasil mendapatkan investasi, tampaknya hal yang sama belum tentu menghasilkan hasil yang sama, sehingga sesaat ia merasa lega. Setelah itu, seperti kemarin, ia naik taksi, dan ternyata sopirnya pria yang sama seperti kemarin. Saat itu ia teringat kata-kata sopir kemarin, jika setelah besok kita tak pernah bertemu lagi, maka sebaiknya kita mencintai saat ini hati. Sekarang sepertinya sopir itu tahu apa yang akan terjadi. Ketika ia menanyakan keraguannya, sopir itu memberikan jawaban samar. Menjelang turun dari mobil, Ian berniat membayar, tapi sopir itu berkata padanya, kamu sudah membayar kemarin. Dari berbagai jawaban sopir itu, tampaknya semua yang terjadi kemarin memang nyata. Ian tidak tahu bagaimana ia bisa kembali ke hari kemarin, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah segera membawa Samantha pergi dari sini, agar malam ini ia tidak naik taksi itu, mungkin dengan begitu ia tidak akan mati secara tragis. Setelah turun, ia berlari kencang di jalanan, langsung menuju tempat kerja pacarnya, tapi ternyata hari ini pacarnya tidak masuk kerja. Awalnya ia ingin mencari Oliver, murid kesayangan pacarnya, untuk bertanya, tapi ternyata banyak Oliver di sini, tak ada yang wajahnya seperti ingatannya. Pada saat itu, telepon pacarnya tidak diangkat. Ian hanya bisa kembali ke jalan besar di dekat situ mencari. Ia mencari tanpa tujuan setengah hari, ia melihat punggung yang familiar. Namun, ia mendekat, orang itu memakai baju dan gaya rambut yang sama dengan pacarnya. Ketika ia pulang ke rumah, ia tidak menemukan pacarnya. Ia menemukan alamat sahabat pacarnya di buku catatan. Setelah menutup pintu sahabatnya, tidak ada jawaban. Ia mencari kunci membuka pintu rumah itu. Seorang petugas kebersihan keluar dari lorong. Dalam percakapan, Ian tak sengaja melihat nama di seragam kerjanya, namanya Oliver. Saat itu juga, dia mengucapkan kata-kata persis seperti kemarin. Hal ini membuat Ian sadar, semua yang terjadi kemarin terulang kembali. Meskipun banyak detail penting berubah urutan atau orang-orangnya berubah penampilan, hasil akhirnya tetap tidak berubah. Ini berarti Samantha pada akhirnya akan meninggal. Dan apakah dirinya bisa melawan takdir dan mengubah nasib? Apapun hasilnya, dia tetap ingin mencoba, karena dia sangat mencintainya. Akhirnya, ia menemukan pacarnya di toko misterius itu. Melihat pacarnya baik-baik saja, hati Ian yang tadinya cemas akhirnya tenang. Ia langsung menggandeng tangan pacarnya dan ingin segera pergi dari sana. Namun, begitu mereka melangkah keluar dari koko, kecelakaan lalu lintas terjadi di pinggir jalan, yang semakin membuat ia merasa tidak tenang. Ia pun meminta pacarnya untuk membeli tiket kemana saja, asal bisa pergi dari situ. Asal bisa meninggalkan London, itu sudah cukup. Mereka berdua naik kereta, dan di tengah perjalanan, Ian baru sadar bahwa kereta itu menuju kampung halamannya, tempat tidak pernah ia ceritakan, juga menyimpan kenangan tak ingin ia ungkit. Samantha sudah beberapa kali bertanya tentang kisah masa kecilnya, tapi Ian mengalihkan pembicaraan. Ketika mendengar pacarnya ingin merasakan masa lalunya, melihat tempat ia tumbuh besar, mata Ian berkaca-kaca, hatinya dipenuhi bersalah. Rumah lama Ian terletak di antara pegunungan, hanya ada mereka berdua di tengah alam. Mereka bergandengan tangan, berjalan melewati jalan setapak di pegunungan. Tiba-tiba hujan deras turun. Meski kehujanan mereka tetap tersenyum. Tak lama mereka menerobos hujan dan sampai di rumah batu di puncak gunung. Disinilah Ian lahir dan tumbuh.
Meskipun rumah itu tanpa reot sempit dan gelap, Samantha tetap bahagia dan puas. Ian berencana menyalakan perapian tapi tanpa sengaja lengannya menyentuh dinding. Ia perlahan membuka lengan bajunya tak percaya dan benar saja jam tangannya pecah seperti kemarin dan waktu di jam itu kembali ajaib berhenti tepat pukul 11. Ini berarti, di mana mereka berada, kutukan terakhir itu akan selalu mengikuti mereka seperti bayangan. Air mata memenuhi matanya. Ia diam-diam menatap pacarnya di samping, namun hatinya kacau seperti hujan badai di luar. Pacarnya membalas senyuman, dan ia tersenyum tanpa menceritakan soal jam tangan itu. Ia mengajukan pertanyaan aneh kepada Samantha. Kalau hidupmu hanya tersisa 1 hari, apa yang akan kamu lakukan? Awalnya, Samantha hanya bercanda. Tapi melihat ekspresi seriusnya, Samantha mengungkapkan isi hatinya, aku akan menghabiskan setiap detik yang tersisa bersamamu. Ia menahan emosinya, lalu mengejek impiannya terlalu sederhana. Di tengah cahaya api membara, tak ada janji setia terucap, hanya ciuman hangat penuh gairah dari Samantha. Nyala api bergetar menjadi saksi keabadian momen itu. Setelah keintiman mereka, keduanya pergi ke bar di kota kecil itu. Mbak ini dulunya sering didatangi ayah Ian. Saat ia masih kecil, ayahnya adalah pahlawan di matanya. Namun setelah kehilangan pekerjaan, ayahnya berubah menjadi seorang perampok. Dalam ingatan Ian, sejak ia berusia 15 tahun, ayahnya tak pernah lagi sadar sepenuhnya. Dari seorang pahlawan masa kecil menjadi pecandu alkohol hingga meninggal dunia, semua itu meninggalkan kenangan yang menghancurkan masa kecil Ian. Inilah alasan mengapa ia tak pernah mau membicarakan masa lalunya, dan juga alasan mengapa ia begitu terobsesi dengan pekerjaannya. Ia mendambakan keluarganya bahagia, tidak hancur karena pekerjaan atau uang. Ian ingin ayahnya di surga tahu, pahlawan di hatinya akan selalu menjadi cinta sejatinya. Mengetahui kebenaran itu, Samantha menghiburnya. Kematian bukanlah akhir cinta, ia percaya dimanapun, cinta keluarga akan selalu terasa. Ia menghapus air mata Ian. Saat keluar dari bar, ia menuju tempat berikutnya. Namun, pacarnya berkata ia harus kembali ke London, karena malam ini adalah malam kelulusannya. 16 tahun bermain biola, demi lulus akademi musik terbaik, impian seumur hidupnya. Melihat pacarnya yang penuh harapan, Ian pun setuju. Mereka berpelukan berjalan melewati jembatan batu. Karena akhir cerita tak bisa diubah, lebih baik memberikan malam terakhir sempurna untuknya. Di London, mereka langsung menuju Biang Lala, karena Samantha pernah ingin mencobanya. Memandangi pemandangan malam kota, dalam kebahagiaan, Samantha lupa fobia ketinggian. Inilah hari sempurna. Saat pula menyiapkan pakaian konser, ia melihat notasi musik di buku harian pacarnya. Selain mahir bermain biola, Samantha memiliki suara indah. Kurang percaya diri, atau menjaga diri, dia tidak memperdengarkan suaranya di depan orang lain. Dengan waktu tersisa, Ian tak tega bakatnya terkubur. Ia mengambil notasi musik itu, berpura-pura pergi kantor meninggalkan rumah. Samantha bersiap bermain musik. Ia menerima bunga dari Ian dan sebuah kartu. Di kartu itu tertulis, suatu hari nanti, akan datang. Selamanya mencintaimu, Ian. Karena sebelumnya, setiap kali Ian ingin Samantha menyanyikan sebuah lagu, ia selalu berkata, suatu hari nanti akan menyanyikannya. Meskipun Samantha merasa agak bingung, ia tetap berhasil menyelesaikan konsep lulusannya dengan sangat sempurna. Awalnya ia mengira pertunjukan sudah selesai, tapi tak disangka, di detik berikutnya Samantha malah melihat lagu cinta yang ia tulis untuk Ian. Ternyata, ia meninggalkan rumah tidak ke kantor, melainkan diam-diam ke toko fotokopi mendandakan 75 lembar partitur musik pacarnya. Setelah itu, ia menceritakan kisahnya bersama pacar setiap orang terlibat konser, membagikan 1 lembar partitur masing-masing. Saat Samantha belum mengerti apa terjadi, Ian naik panggung, memperkenalkan pacarnya semua orang, mengundangnya naik panggung bernyanyi. Barulah saat itu Samantha sadar, semua ini rencana sudah diatur sengaja oleh Ian. You are in big trouble. Meskipun hatinya dipenuhi gugup dan cemas, di hadapan Ian dan ratusan pasang mata harap di bawah panggung, ia tetap memberanikan diri tampil. Seiring alunan musik mengalir perlahan, ekspresi Samantha awalnya takut dan gugup, perlahan larut ke nada-nada cinta ia tulis. Saat menyanyikan bagian perasaan, seolah dunia milik dia dan Ian. Ketika lagu berakhir, suara Samantha berhasil menggetarkan hati semua penonton, dan mereka serentak berdiri memberikan penghormatan. Suasana di tempat itu dipenuhi tepuk tangan meriah, ia berhasil mewujudkan keinginannya bernyanyi dengan keberanian. Di tengah kerumunan, ia membungkuk dalam kepada penonton lalu berlari ke pelukan Ian. Keduanya berpelukan erat menikmati kebahagiaan momen itu bersama. Mungkin inilah hari paling menakjubkan sekaligus membahagiakan dalam hidupnya. Dan semua ini berkat Ian, yang dulu di Douban masa dirinya tidak paham soal romansa. Setelah konser berakhir mereka pergi ke restoran tempat mereka bertengkar kemarin. Tapi hari ini tak ada lagi kesalahpahaman, hanya kehangatan tanpa batas. Saat Samantha larut dalam suasana romantis di bawah cahaya lampu berkelap-kelip, Ian memintanya menutup mata, lalu memakaikan gelang sebagai hadiah kelulusan. Not musik dan biola di gelang itu melambangkan studi dan karirnya, kereta api melambangkan perjalanan mereka pulang kampung. Menara Eiffel ingin dikunjungi Samantha, sedangkan negara masakan melambangkan keluarga mereka. Namun penting hati, itu hati Ian. Ia memberikannya kepada Samantha, tak pernah ia bayangkan. Dulu, Ian tak pernah romantis dan hanya memikirkan pekerjaan, ternyata menyimpan perhatian halus. Saat ia menjadi perhatian, ia bisa lembut dan penuh kasih sayang. Ini adalah hari terindah dalam hidupnya, juga hari paling sempurna sejak mereka berpacaran. Hanya saja, ia tidak tahu bahwa taksi akan merenggut nyawanya, sedang menunggunya di perjalanan takbir. Setelah makan malam, hujan deras turun. Mereka berlari ke tengah hujan menunggu mobil, sementara yang menatap persimpangan tempat kecelakaan itu terjadi. Saat itu, lampu lalu lintas hitungan mundur kehidupan, memberitahu yang waktu tersisa untuk dirinya dan Samantha tidak banyak, setiap detik berharga. Semua ini adalah momen-momen terakhir bersama orang yang dicintainya di depan mata. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata yang ingin dia jaga seumur hidupnya. Setelah itu, dia kembali mengungkapkan perasaan cintanya yang mendalam kepadanya. Terima kasih karena telah mengajarkanku tentang cinta. Tidak peduli sisa waktuku tinggal 5 menit atau 50 tahun, hidupku akan selalu dipenuhi dengan kisah mencintaimu. Melihat kekasihnya yang mengungkapkan cinta dengan begitu tulus di hadapannya, mata Samantha mulai memerah. Lalu, di tengah hujan deras, keduanya meninggalkan ciuman ke akhir mereka. Tepat saat itu, taksi menuju surga diam-diam berhenti. Ketika Samantha bertanya apakah Yu yang ingin naik, dia tanpa ragu langsung duduk di kursi belakang taksi.
Melalui kaca spion, dia bisa melihat wajah sopir dengan jelas, masih sama seperti sopir misterius kemarin. Mungkin sekarang lebih tepat memanggilnya takdir. Hanya saja kali ini takdir memberinya kesempatan memilih. Masih di persimpangan jalan yang sama, jam menunjukkan tepat pukul 11. Semakin dekat ke persimpangan tempat kecelakaan itu terjadi, napas Yuyan pun semakin memburu, dan potongan-potongan ingatan mulai bermunculan di benaknya. Meski dia berusaha keras berdoa agar kecelakaan itu tidak terjadi, namun detik berikutnya mobil tetap melaju ke arah takdirnya. Di saat genting itu, dia berusaha melindungi Samantha, membiarkan tubuhnya sendiri menahan semua benturan. Kali ini, Samantha yang selamat. Pada saat itulah, dia akhirnya mengerti keanehan Ian di hari itu. Mungkin Ian sudah lebih dulu masakan firasat atau memikirkan semua ini, tapi aku sendiri yang tidak mempercayainya. Jika takdir memang harus mengambil satu orang, Ian tidak berani memilih dirinya sendiri. Setelah menyadari semuanya, Samantha akhirnya tak kuasa menahan diri dan menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk sahabatnya, air matanya terus-menerus menceritakan betapa ia rela dan merindukan Ian. Pada akhirnya, ia memilih untuk melangkah maju dengan membawa restu dari orang yang dicintainya. 5 bulan kemudian, setelah tubuhnya pulih, Samantha bersiap untuk pindah dari London. Sebelum pergi, ia menatap sekeliling ruangan, memandangi dinding-dinding akrab, semuanya menyimpan kenangan dirinya dan Ian. Meski berat berpisah, cinta Ian membuatnya lebih berani. Ia mengejar mimpinya dengan restu orang dicintainya. Bertahun-tahun kemudian, Samantha menjadi penyanyi. Di atas panggung, ia menyanyikan lagu cinta untuk Ian. Dalam sekejap, ia merasa kembali ke bukit penuh kenangan mereka berdua. Di sana, mereka berdua melewati malam terindah hidup. Namun setelah itu, hanya dia seorang diri di bukit itu. Ia tahu kepergian orang dicintainya bukanlah akhir, karena hanya kerinduanlah abadi. Itulah tadi alur cerita film If Only. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.